Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rena Khairunnisa Deva NPM 20103011101. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sedikit mengenai seorang pengarang yang bernama Muhammad Ali. Nah, Muhammad Ali sastrawan ya teman-teman, bukan Muhammad Ali petinju. Oke. Nah, Muhammad Ali itu memiliki nama lengkap yaitu Muhammad Ali Marikar. Beliau dikenal sebagai seorang pengarang cerita pendek, novel, dan juga naskah drama. Beliau itu lahir pada 23 April 1927 di Kampung Ketapang, Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Beliau adalah seorang pengarang yang sudah menggeluti dunia karang mengarang sejak tahun 1942, yaitu pada masa pendudukan Jepang. Nah, beliau itu awal mula menyukai dunia karang mengarang itu diawali dengan kegemaran beliau dengan kegiatan membaca yang sudah beliau sukai dari sejak beliau itu masih belia gitu. Seperti pada saat beliau itu masih sekolah dasar, beliau itu tuh seringkali mencuri-curi kesempatan untuk membaca buku atau novel, padahal beliau itu tuh masih berada di dalam kelas seperti itu. Nah, beliau itu adalah seorang pengarang yang tumbuh di lingkungan di mana orang-orang di sekitarnya itu tidak menyukai buku seperti buku cerita, novel, atau yang sejenisnya seperti itu. Nah, beliau itu tertarik dengan cerita-cerita karena beliau itu sering membaca majalah-majalah yang beliau pinjam dari pamannya yang kebetulan juga menyukai kegiatan membaca seperti itu. Nah, kemudian masuk kepada topik alasan mengapa beliau itu menerjuni dunia karang mengarang. Kalau dari buku ini terdapat dua alasan. Yang pertama adalah karena beliau itu enggan menjadi seorang pedagang kecil. Mengapa Muhammad Ali itu enggan menjadi seorang pedagang kecil? Karena beliau itu menganggap jika kehidupan pedagang kecil itu hanyalah kehidupan yang monoton. Pagi membuka warung, kalau sore menutup warung. Kegiatan itu akan dilakukan secara terus-menerus setiap hari sampai mereka tuh wafat seperti itu. Itu adalah pekerjaan yang monoton. Kalau menurut Muhammad Ali ya teman-teman. Ya walaupun pada notabene itu pada masa tahun-tahun seperti itu tuh orang-orang yang bisa membaca atau ya mengetahui aksara seperti ini tuh masih sangat minim ya. Ya jadi masyarakat di sekitar pun bekerja hanya sebagai pedagang, petani, ya pekerjaan-pekerjaan kecil seperti itu. Kemudian beliau itu tidak mau menjadi seorang pedagang kecil. Yang beliau mau itu adalah beliau itu menjadi sesuatu yang sedikit memiliki arti, melakukan sesuatu yang baik menurut pikiran beliau, dan beliau itu mau menandai hidup beliau itu dengan goresan yang tebal dan juga nyata. Seperti itu. Itu adalah alasan pertama. Alasan yang kedua adalah karena beliau itu memiliki sifat malas. What? Mengapa sifat malas itu bisa menjadi motivasi beliau itu menjadi masuk ke dalam dunia karang-marang? Karena beliau itu menganggap jika kemalasan adalah suatu bentuk dari kebahagiaan. Beliau itu menganggap jika kemalasan itu bisa membebaskan diri dari rasa terkekang, terikat, dari ya hiruk pikuk atau masalah-masalah yang ada di sekitar ataupun dari masalah yang yang berasal dari diri kita sendiri seperti itu. Nah, beliau menganggap jika orang yang bisa melakukan itu adalah orang yang paling bahagia di dunia ini seperti itu. Nah, dunia kepengarangan menurut beliau itu sangat menjanjikan beliau untuk bisa mendapatkan kebebasan tersebut. Kenapa beliau bisa beranggapan seperti itu? Karena dengan dunia kepengarangan itu beliau itu bisa bebas gitu. Jadi apa ya? Kalaupun beliau itu contohnya kalau beliau punya masalah gitu, beliau bisa mengaplikasikannya menjadi sebuah ide yang dapat dituangkan menjadi sebuah karya. Jadi dari bersumber dari masalah berakhir menjadi sebuah karya seperti itu. Nah, beliau beranggapan seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian setelah beliau itu tuh sudah memantapkan diri dan untuk bekerja sebagai seorang pengarang, beliau itu dapat digolongkan sebagai seorang sastrawan penganut paham realisme karena karya-karyanya itu berisi tentang masalah mengenai kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan masalah sosial. Muhammad Ali dengan karya-karyanya yang realistik itu membuktikan bahwa Muhammad Ali itu
dengan kelugasan, kejujuran, dan juga keberaniannya mengungkapkan realitas kehidupan yang ada di sekitar dengan karya-karya yang beliau buat seperti itu. Nah, beberapa contoh karya dari Muhammad Ali yang sudah diterbitkan itu, yang pertama ada 5 Tragedi pada tahun 1951, Siksa dan Bajangan pada tahun 1955, Persetujuan dengan Iblis pada tahun 1955, Bintang Dini pada tahun 1975, dan masih banyak lagi. Kalau ditanya contoh dari dari realisme yang berada dari karyanya itulah ya. Contoh karya realismenya itu apa? Nah, ada sebuah karyanya yaitu Sandiwara yang berjudul Lapar. Nah, pada saat itu Sandiwara Lapar itu adalah sebuah sandiwara yang sangat terkenal pada masanya atau pada tahun 1952. Nah, karya Lapar itu atau Sandiwara Lapar itu sudah diputarkan di beberapa stasiun radio. Salah satunya adalah stasiun Radio Republik Indonesia, Studio Jakarta, Medan, dan juga Riau. Nah, Sandiwara Lapar itu mengungkapkan tentang persoalan orang-orang yang kelaparan. Mereka tuh lapar sampai mereka tuh sampai mereka tuh bersedia menjual segala sesuatu yang mereka miliki. Bahkan mereka tuh bersedia menjual diri mereka sendiri, atau bahkan mereka tuh bersedia menjual anak-anak mereka sendiri untuk menghilangkan rasa lapar gitu loh. Kalau mereka tuh menjual badan, menjual menjual diri sendiri, menjual anak-anak mereka gitu kepada seseorang. Jadi mereka tuh nanti mendapat uang, dan uang itu digunakan untuk menghilangkan rasa lapar mereka. Seperti itu, hanya sekedar lapar, seperti itulah. Ya, itu adalah salah satu contoh dari realisme karya yang beliau buat seperti itu. Nah, sepertinya itu saja yang bisa saya ceritakan mengenai orang pengarang bernama Muhammad Ali. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.